Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok suatu paragraf dalam bacaan secara tepat. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Sekarang kalian perhatikan hewan apakah di bawah ini? Ya, ini adalah seekor kelinci. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan tulang. Disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan tentang organ gerak manusia dan hewan? Nah, setelah kalian mempelajari alat gerak manusia dan hewan, selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Tahukah kalian apa itu ide pokok dan kalimat pengembang? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok itu bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembang bisa disebut juga sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang memperjelas ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung dari informasi kalimat utama secara rinci. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat pengembang? Untuk lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, kerjakan tugas berikut ini. Tugas pertama, bukalah buku tema 1 halaman 3 dan bacalah organ gerak manusia dan hewan. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf dengan mengisi tabel yang tersedia. Dan untuk tugas yang kedua, bukalah buku tema 1 halaman 5.
Kemudian kembangkan ide-ide pokok yang ada menjadi sebuah paragraf. Kerjakan tugas pada buku tugasmu. Jangan lupa setelah selesai kalian kerjakan tugas, kirimkan tugas pada ibu. Terima kasih dan tunggu materi pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.